Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah kembali. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Kami mengucap selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bersama kami. Jika belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami mengajak Bapak dan Ibu beribadah bersama kami. Pada hari ini, Minggu 30 April 2023, kebaktian umum diadakan satu kali kebaktian pada pukul 9 pagi dan dilayani oleh Pendeta Amos Winarto selaku Ketua STT Aletia Lawang. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian sekolah minggu pada hari ini, Minggu 30 April 2023 pukul 9 pagi, diadakan secara onsite di lantai 2 GKA Trinitas. Setiap anak sekolah minggu dipersilahkan hadir dengan ketentuan sehat dan diperlengkapi prokes dari orang tua. Kebaktian remaja pada hari ini, Minggu 30 April 2023 pukul 11 pagi, dilaksanakan secara hybrid. Anggota remaja bisa beribadah onsite dengan syarat kondisi sehat dan prokes, dipimpin oleh Evangelis Hendra Setiabudi dengan tema Ya Tuhanku dan Allahku, Yohanes 20 ayat 24-29. Persekutuan Komisi Pemuda CYF Senior pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 19.00 dilaksanakan secara hybrid. Anggota pemuda bisa beribadah onsite dengan syarat kondisi sehat dan prokes yang dipimpin oleh Evangelis Hendra Setiabudi dengan tema Baptisan Apakah Menyelamatkan? Demikian warta pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Mazmur 119 ayatnya 1 dan 5. Ibadah pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah di hadirat-Mu. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur atas apa yang telah kami miliki saat ini, yang telah lepas dari rahmat penyertaan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami perbuat. Kami datang memohon belas kasih-Mu.
Sucikan kami Bapa, layakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Amos Winarto, kiranya Engkau curahkan rahmat agar firman yang disampaikan dapat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap kami jemaat, bantu kami supaya hati dan pikiran kami dapat menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman-Mu, agar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk segala fasilitas penunjang ibadah hari ini, kiranya Engkau mau jaga sehingga ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Demikian doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Mazmur 9 ayat yang 11. Mari jemaat kita nyanyikan Ku Percaya Pada Yesus, KPPK 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sekal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Mari jemaat kita nyanyikan KPPK 203, Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terang ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku
yang ketiga. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke surga, bebanku makin beringan, dari remang jadi terang, di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang terjadi, jalan hidupku ini, ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita menenangkan diri kita akan masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama, saya akan memimpin doa ini. Bapa di surga, hati kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh menaikkan beberapa pokok doa kami boleh menyerahkan pergumulan-pergumulan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang peduli dengan kami, yang mengasihi kami, bahkan senantiasa yang memberikan terbaik di dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk beberapa pokok doa ini. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk pemulihan di berbagai bidang kehidupan di negara kami Indonesia ini. Ketika memasuki masa transisi pandemi, Tuhan tolong supaya khususnya anak-anak Tuhan boleh sungguh hidup di dalam hikmat Tuhan. Di samping kami boleh tetap menjaga disiplin protokol kesehatan, kami juga terus Tuhan berikan kesetiaan dan kerajinan untuk mencari Tuhan dan giat untuk melayani-Mu. Dan biarlah di tengah-tengah masa pemulihan ini, Engkau terus berkenan memakai kami, anak-anak-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu tahun 2024 tahun mendatang ini. Kami rindu semua boleh berjalan dengan benar, aman, dan lancar. Dan secara khusus Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan memilihkan kepada kami Presiden, seorang yang takut akan Engkau, yang berpegang teguh pada dasar negara kami, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kami mohon khususnya anak-anak-Mu yang terlibat di dalam kepemimpinan, baik di pusat sampai di daerah, supaya Engkau boleh memakai mereka Tuhan menjadi garam dan terang dunia ini. Mereka boleh ikut ambil bagian di dalam memberantas korupsi, mereka boleh ikut ambil bagian di dalam menegakkan kebenaran, supaya melalui mereka Tuhan, rakyat kami boleh semakin sejahtera.
Dan kami mau berdoa juga untuk gereja dan lembaga-lembaga Kristen, supaya kami yang Kau percayakan menjadi garam menerang dunia ini boleh melaksanakan tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh sungguh mempunyai hati Tuhan untuk mengasihi dan melayani, memberikan terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk gereja kami, GKA Trinitas ini. Kami mau berdoa Tuhan, baik khususnya untuk warga jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang di pusat ataupun yang di pos. Mohon berkat-Mu Tuhan, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, kiranya Kau berkenan menjamah dan memulihkan, menyembuhkan. Kami menyerahkan semua para pelayan Tuhan, semua pemimpin gereja yang ada di Trinitas ini Tuhan, Kau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, membangun kerajaan-Mu menjadi berkat bagi kota Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih ya Bapa. Inilah segala doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengarnya, karena Engkau mengasihi kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ini semua. Amin. Maka katanya pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Markus 5 ayatnya yang ke-34. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Sangat Besar Anugerah-Nya. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pula buta disembuhkan. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Dia membebaskan diriku, Sang Penyelamatku telah tebus dosku. Bersamudra kasih-Nya, amat besar anugerahnya. Mari kita nyanyikan baitnya yang ketiga, "Ku dapat janji yang teguh." Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku.
keempat. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang keempat. Walau dunia akan sirna, surya tak bercahaya, Tuhanlah perlindunganku, milikku selamanya, milikku selamanya, milikku Mari kita berdoa. Kiranya renungan kami manis kedengaran kepadamu ya Tuhan. Kami hendak bersuka cita karena Engkau. Amin. Silakan duduk, jemaat kasih oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang menandasi renungan kita terambil dari Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan baca untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya akan membaca kembali ayat 34, sesuai dengan yang saya terjemahkan sendiri dari bahasa aslinya, dan saya gabungkan dengan terjemahan baru edisi yang kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Maka bisa diterjemahkan demikian, maka katanya kepada perempuan itu, hai anak perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya juga menyampaikan salam damai sejahtera dari SDT Aletia Lawang, tempat saya mengajar. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang otoritas Kristus atas penyakit. Pertanyaan yang mungkin terlebih dahulu perlu kita jawab adalah sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Markus di dalam kitab Injilnya, adalah siapakah Yesus itu? Dan kalau kita melihat bahwa perikop yang kita baca ini berada di dalam kumpulan perikop-perikop yang berbicara tentang mujizat Tuhan Yesus. Dan Markus menyusun sedemikian rupa sehingga mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu menggambarkan dengan lengkap siapa Yesus sesungguhnya. Dan kita perhatikan bahwa perikop tentang mujizat itu dimulai dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41.
Di situ digambarkan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa atas alam ini. Ya, kita melihat perikop tentang angin ribut yang diredakan. Bahkan kemudian murid-muridnya bertanya-tanya, siapa sesungguhnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mujizat dilakukan yang pertama untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah penguasa atas alam ini, sehingga ketika dia memerintahkan angin ribut itu reda, langsung reda. Kemudian dilanjutkan di Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 20, di situ ditunjukkan Yesus mempunyai kuasa untuk mengusir roh jahat. Ini adalah gambaran Yesus adalah penguasa dunia rohani, bahkan malaikat dan setan pun tunduk kepada Yesus. Kemudian di dalam Markus pasal yang kelima kita baca perikop tadi ayat 25 sampai 34, kita temukan bahwa Yesus itu berkuasa atas dunia jasmani ini, berkuasa untuk menyembuhkan penyakit. Dan nantinya minggu depan ketika kita bahas lebih lanjut, di situ ditunjukkan anak dari Yairus itu, Yesus adalah penguasa atas kematian karena dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Jadi Markus menempatkan perikop-perikop mujizat ini untuk menunjukkan siapa Yesus sesungguhnya. Dia adalah penguasa alam ini, dia adalah penguasa dunia rohani, dia adalah penguasa dunia jasmani, dia juga adalah penguasa dunia kematian. Semua takluk di bawah kekuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang tidak tunduk di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Alam, dunia rohani, dunia jasmani, bahkan kematian takluk di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Sehingga siapakah Yesus? Dia adalah penguasa atas segalanya, karena dia memang adalah Tuhan dan juru selamat kita. Sehingga sebetulnya mengapa kitab-kitab Injil itu mencatat mujizat Tuhan Yesus? Jawabannya jelas adalah mujizat terjadi sebagai saksi bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang sesungguhnya. Mujizat-mujizat itu adalah untuk membuktikan jati diri Yesus itu yang sesungguhnya. Dia adalah juru selamat yang datang untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan atas dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Apa yang Yesus lakukan itu jauh melebihi apa yang menjadi bayangan orang-orang Yahudi di zaman itu. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, bangsa Yahudi itu di bawah penjajahan bangsa Romawi. Sehingga mereka mengharapkan adanya seorang juru selamat yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan juru selamat yang bersifat secara politis, yang bisa membawa mereka menjadi bangsa yang merdeka. Itu yang mereka harapkan. Tetapi Yesus datang, dan ketika kitab-kitab Injil mencatat tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebetulnya untuk menunjukkan bahwa juru selamat yang dimaksudkan itu bukan juru selamat yang bersifat politis, melainkan juru selamat yang sesungguhnya, juru selamat yang sejati, yang mengatasi segala macam kesulitan dan pergumulan, bahkan termasuk kematian yang menjadi akibat dari kejahatan manusia ke dalam dosa. Sehingga mujizat terjadi itu sebagai saksi bahwa Yesus adalah juru selamat yang sesungguhnya. Sehingga katakanlah kalau terjadi mujizat pada hari ini pun prinsipnya sebetulnya tetap sama. Ketika kita meyakini mujizat tetap terjadi sampai hari ini, itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan, menyaksikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah juru selamat yang sejati. Mujizat terjadi bukan sekedar untuk kepentingannya kita, melainkan justru mujizat itu dipakai Tuhan untuk menyaksikan siapa sesungguhnya juru selamat yang sebenarnya itu. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Karena kalau ini kita lupakan, kita bisa jatuh kepada sekedar memperalat Tuhan di dalam hidup kita. Kita hanya sekedar merasa butuh Tuhan, kita sekedar percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu bisa melakukan sesuatu di dalam hidup kita menurut apa yang menjadi keinginan kita.
Dan itu sudah terjadi, bukan? Kenapa orang-orang Yahudi itu menolak Tuhan Yesus? Karena mereka menganggap Yesus itu tidak menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka mengharapkan sosok juru selamat yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu yang menjadi keinginan mereka. Tetapi ketika itu tidak terjadi, mereka menolak dan bahkan berkata, salibkan dia. Dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, ketika kita mengharapkan mujizat itu hanya demi kepentingan kita, dan ketika itu tidak terjadi, jelas kita akan menjadi kecewa dan pada akhirnya ya sudah, buat apa saya ikut Tuhan. Seperti yang sudah terjadi pada bangsa Yahudi. Untuk apa saya ikut juru selamat yang seperti itu? Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita membaca lebih lanjut terkait dengan perikop tadi, kita melihat ada sosok seorang perempuan yang bergumul untuk menjumpai juru selamat yang sesungguhnya itu. Bacaan tadi itu setidaknya memberikan kepada kita 3 macam pergumulan yang dihadapi oleh perempuan itu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahwa di dalam perjalanan seseorang untuk mengenal Tuhan itu pasti ada pergumulan. Jelas berbeda satu dengan yang lain pergumulan-pergumulannya. Tetapi ada pergumulan-pergumulan yang nantinya akan kita lewati. Itu sebuah kenyataan. Dan apa yang dialami oleh perempuan ini menggambarkan pergumulan-pergumulan itu. Saya tidak tahu nanti dari 3 macam pergumulan ini mana yang menjadi pergumulan Bapak Ibu ketika menjumpai juru selamat yang sesungguhnya itu. Kalau kita perhatikan, yang jelas bahwa perempuan itu bergumul dengan waktu. Ya, di situ dikatakan pasal 5 ayat 25, maaf ini salah ketik saya. Dikatakan bahwa perempuan itu sudah 12 tahun menderita penyakitnya. Ya, jadi bukan sebentar, ya, sudah dalam waktu yang cukup lama. Dia itu sakit. Sehingga ada waktu yang cukup lama untuk dia itu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam catatan kita ditujukan setidaknya perempuan ini 12 tahun bergumul untuk bisa berjumpa dengan juru selamat yang sesungguhnya. Sehingga kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk menjumpai juru selamat yang sesungguhnya, itu sungguh adalah kemurahan dan berkat Tuhan. Kita tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Tetapi perempuan ini bergumul 12 tahun lamanya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang namanya pergumulan ya pasti bukan hal yang mudah, ya. Dalam konteks perikop ini dia sakit 12 tahun. Dan sakit 12 tahun itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan. Tetapi ini harus dia lewati. Dia bergumul dengan waktu 12 tahun lamanya sebelum dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya bergumul dengan waktu, perempuan ini bergumul juga dengan dana dan daya. Dikatakan di ayat berikutnya, dia itu sampai menghabiskan semuanya supaya dia itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Bahkan yang lebih ironis lagi, ketika dia itu sudah berusaha sedemikian rupa, ya, dengan dana dan daya yang dia punyai, ternyata keadaannya itu makin memburuk, bukan makin membaik. Bergumul dengan dana dan daya, bergumul dengan waktu. Ada pergumulan yang cukup sulit yang harus dia lewati. Bahkan dikatakan dia bergumul dengan adat. Markus menempatkan perikop perempuan ini bersama dengan perikop anak Yairus itu untuk menggambarkan sebetulnya salah satunya ya kebiasaan khususnya peran wanita di dalam kehidupan orang Yahudi. Kalau kita perhatikan di dalam perikop yang berdekatan ini, yang saling terkait ini, Yairus itu datang langsung kepada Tuhan. Tuhan tolong. Tetapi perempuan ini
sembunyi-sembunyi. Tidak bisa datang langsung. Kenapa demikian? Salah satunya karena kebiasaan, adat istiadat di zaman itu. Wanita itu memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan pria. Secara khusus di kalangan orang Yahudi, ada catatan historis yang menggambarkan kalau pria Yahudi itu berdoa, doanya itu adalah dia itu bersyukur karena dia itu umat pilihan, bersyukur dia itu keturunan Abraham, dan yang selanjutnya yang juga ada di dalam doanya itu, seorang pria Yahudi, dia bersyukur karena dia itu bukan seorang wanita. Jadi makanya tidak heran kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, perempuan itu tidak melakukannya seperti yang dilakukan oleh Yairus. Kan bisa saja sebetulnya dia itu, ayo itu mumpung ada Yairus ya yang datang ya, saya nunut sekalian gitu ya. Oh iya saya juga Tuhan Yesus, ini saya sakit ini. Tapi itu dia tidak lakukan. Kenapa? Karena memang adat kebiasaan pada zaman itu melarang atau menganggap itu tidak pantas bagi seorang wanita untuk kemudian datang menghadap seorang pria dan meminta, khususnya seorang rabi ya, ketika orang-orang Yahudi menganggap Yesus sebagai seorang rabi, seorang guru, langsung terang-terangan minta gitu. Tidak boleh. Makanya dia lakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Jadi di dalam perempuan ini berusaha untuk menjumpai Tuhan Yesus, ada pergumulan. Bukan hal yang gampang. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika dia itu mau mencari Tuhan, itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika dia mencari Tuhan, dalam usaha untuk menjumpai Tuhan, proses yang dia jalani itu bukan proses yang mudah. Dan ini justru semakin menunjukkan bahwa dia memang mau untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena walaupun dia itu harus melewati proses yang panjang, melewati pergumulan yang susah begitu ya, dia tetap mau untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan alasan perjumpaan dengan Tuhan itu ketika ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, hai anak perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa Yesus memanggil perempuan ini anak perempuan? Ya, daughter. Perhatikan sekali lagi, ini dikontraskan ya, dengan anak perempuan dari Yairus. Yairus datang ingin supaya Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu, bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak perempuannya. Dan kita tahu bukan, kalau kita yang punya anak, gitu ya, ketika anak kita sakit, itu orang tuanya itu lebih susah dibandingkan kalau orang tuanya sendiri yang sakit. Dan sama juga Yairus pun ketika mencari Tuhan itu ya, tolong ini anak perempuan saya ini. Menunjukkan betapa Yairus itu ya sangat-sangat memang mengasihi anak perempuan, namanya anak ya. Tetapi perempuan ini yang tidak ada hubungan darah apapun dengan Tuhan Yesus, itu dipanggil sebagai anak perempuan. Istilah yang sama yang digunakan oleh Yairus kepada anak perempuannya yang memang anak perempuannya ya, karena hubungan darah. Menunjukkan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh mengasihi perempuan ini, sungguh-sungguh menunjukkan bahwa perempuan ini memang bagian dari keluarga Tuhan. Bahwa dalam pergumulannya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, itu menunjukkan bahwa memang dia sungguh-sungguh mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Imannya itu sungguh-sungguh sudah nyata. Bahwa di dalam menjalani proses pergumulannya ini lewat waktu yang lama, menghabiskan segala macam tenaga, bahkan dia berhadapan dengan adat istiadat yang justru bisa menghalangi dia untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia tetap mau untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan.
Makanya Yesus berkata, hai anak perempuan, untuk meneguhkan, menegaskan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah bukti dari imannya dia kepada Tuhan. Maka Yesus berkata, hai anak perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ironisnya kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat yang ketiga, ketika Yesus kembali ke tempat asalnya, dan ketika Tuhan pun juga sebetulnya melakukan mujizat, menyembuhkan penyakit, ternyata mereka tidak percaya. Sekali lagi, ini mengajarkan kepada kita, mujizat itu terjadi bukan karena membuat kita itu bisa percaya kepada Tuhan. Karena kenyataannya mujizat terjadi pun orang tetap bisa tidak percaya kepada Tuhan. Markus pasal yang ke-6 menunjukkan ketika Yesus mengerjakan karya mujizatnya itu mereka menolak malah, tidak percaya. Masa sih bisa? Itu paling apa gitu ya, atau semacam permainan atau apa begitu ya, penipuan atau apa, kong kali kong sudah semacam sulap gitu ya, sudah konspirasi dulu begitu. Mujizat terjadi itu bukan supaya perempuan ini bisa percaya kepada Tuhan. Mujizat ini terjadi karena memang perempuan itu sudah percaya kepada Tuhan. Karena sekali lagi, mujizat yang dicatat oleh kitab-kitab Injil itu menyaksikan Yesus itu juru selamat yang sesungguhnya. Karena perempuan ini sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, meyakini bahwa Yesus itu sungguh-sungguhlah juru selamat yang sesungguhnya. Sehingga ketika dia bergumul, baik di dalam perjalanan waktu, menghabiskan segala macam tenaga daya, bahkan dihalangi oleh adat istiadat yang ada, itu tidak menghalangi dan mencegah dia untuk tetap mau ikut Tuhan. Karena dia sudah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa mujizat terjadi bukan supaya orang itu percaya Tuhan. Mujizat terjadi karena orang itu sudah mempercayakan hidupnya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan itu kita bisa konfirmasikan karena apa? Karena ketika perempuan ini berjumpa dengan juru selamat yang sesungguhnya, dampaknya itu semakin kelihatan. Yang pertama adalah dia itu mengalami kedaulatan juru selamat, ya. Otoritas Kristus itu atas hidupnya, atas penyakitnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 34, yang bagian terakhir ayat 34, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu, ya, terjemahan baru dan terjemahan baru edisi yang kedua itu tetap menggunakan kata yang sama, penyakitmu. Tetapi dalam bahasa aslinya sebetulnya kata yang digunakan itu bukan sekedar penyakit jasmani, tetapi bicara soal penderitaan. Jelas orang yang sakit jasmani itu pasti menderita bukan hanya jasmaninya tetapi juga mentalnya. Ya, semuanya terdampak bukan? Kalau kita baca tadi dia itu sudah mengalami stres selama 12 tahun. Waduh sakit tidak sembuh-sembuh. Ekonominya juga terdampak. Dia bergumul, semuanya sudah dia habiskan. Tapi bahkan kondisinya semakin memburuk. Bahkan dia mungkin ketika belum sudah dari belakang gitu ya memberanikan diri, itu butuh satu semacam ya wis sudah wis, kalaupun ternyata nanti saya dihina sama orang, pandang sebelah mata atau dalam tanda kutip dibully begitu ya, gara-gara apa? Kamu ini kok berani-beraninya perempuan kok pegang-pegang jubahnya laki-laki begitu ya, dengan resiko. Kalau bicara zaman sekarang itu resiko mengalami yang namanya cancel culture gitu ya. Tapi dia tetap mau lakukan, kenapa? Karena dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata apa? Tetaplah sembuh dari penderitaanmu. Bahwa dia sudah mengalami kemerdekaan dari Tuhan. Bukan hanya sekedar sakit penyakitnya, tetapi juga penderitaannya. Makanya dikatakan pergilah juga dengan damai. Wah, di tengah-tengah segala pergumulan yang dia hadapi, Tuhan hadir untuk menyertai dia, menolong dia. Apakah dia nanti setelah selesai ya mengalami mujizat ini dia tidak akan bergumul lagi? Dia tetap akan bergumul.
Jadi pergumulan di dalam dia menjumpai Tuhan, dan kemudian ketika dia menjumpai Tuhan, bahkan setelah dia menjumpai Tuhan, ya pergumulan itu kan tetap ada. Tetapi yang membedakan adalah bahwa dia sekarang di dalam pergumulannya setelah dia menjumpai Tuhan, dia bisa menjalani itu dengan damai dari Tuhan dan mengalami kemenangan nantinya bersama dengan Tuhan. Makanya terjemahan baru yang kedua mengatakan tetaplah sembuh. Bahwa dia akan terus mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi dia akan bisa mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena pergumulan dia yang bertahun-tahun, yang menghabiskan dana daya, bahkan ketika dia itu dikatakan melanggar adat istiadat, itu semua dia berhasil lewati oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan. Dan imannya kepada Tuhan itu yang juga akan nantinya menguatkan dia dan memampukan dia untuk melewati berbagai macam pergumulan selanjutnya di dalam hidupnya. Bahkan itu menjadi satu kesempatan bagi perempuan ini untuk bersaksi. Makanya Yesus kan bertanya, siapa ini yang melakukan? Bukan tadi ya, karena menurut konteks budaya pada zaman itu, Yesus bertanya itu tujuannya apa? Untuk menegur, kamu tidak boleh lakukan seperti begini. Ini tidak sesuai dengan sopan santun. Ini tidak sesuai dengan kearifan lokal kita. Seorang wanita tidak boleh kayak begitu. Yesus bisa menegur kalau menurut kearifan lokal pada zaman itu. Tapi itu tidak terjadi. Justru dia itu memanggil perempuan itu, tujuannya apa? Supaya perempuan ini bisa menyaksikan. Bukankah dikatakan, dicatat di situ bahwa dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya di depan banyak orang. Jadi dipanggil ke depan justru untuk bersaksi. Bahwa dalam pergumulan, dia itu bergumul untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dia tetap mau melewati itu semua karena dia tahu dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itulah dampak perjumpaan seseorang dengan juru selamat yang sesungguhnya. Dia mengalami kedaulatan juru selamat itu, mengalami otoritas Yesus Kristus itu atas hidupnya. Dan bahkan Tuhan berikan kesempatan untuk bisa menyaksikan otoritas dan kuasa Tuhan itu atas hidupnya. Karena itu jemaat kasih Tuhan, pertanyaan mungkin pada kita pada hari ini adalah, mengapa kita itu menjadi seorang Kristen? Mengapa kita itu mau untuk ikut Tuhan? Mengapa kita itu mau terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi? Mengapa kita itu mau untuk giat berbakti, bersekutu dan melayani Tuhan? Apa yang dialami oleh perempuan ini mengajarkan kepada kita bahwa mari kita itu menjadi Kristen bukan supaya memperalat juru selamat. Bukan supaya kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Ini loh Tuhan, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah melayani, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah begini begitu. Ayo Tuhan, berikan saya apa yang menurut keinginan saya. Seakan-akan kita itu menjadikan Tuhan itu sekedar alat untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kita. Kalau kita mengikut Tuhan dengan satu konsep iman seperti itu, iman yang memperalat, maka sebetulnya perjalanan kita mengikut Tuhan itu tidak ada bedanya dengan kita itu mengikut juru selamat yang berbeda, yang tidak sejati, yang tidak sesungguhnya. Kita mungkin datang ke satu sosok begitu ya, tujuannya apa? Ya supaya dia bisa memberikan apa yang kita mau. Dan ketika kita itu lakukan sama dengan juru selamat kita,
Ya tidak ada bedanya kita itu memperalat Tuhan. Saya mau ikut Tuhan sejauh Tuhan itu mau memberikan apa yang saya mau. Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau, ya sudah, tidak usah Tuhan-Tuhanan sudah gitu ya. Apalagi kalau kita ini hidup ya dengan mengandalkan dua Tuhan gitu ya. Satunya Tuhan Yesus di tangan kanan kita, misalkan tangan kiri kita tidak tahu Tuhan yang lain, jimat kah, apakah begitu ya. Jadi kalau satunya tidak berhasil, ya kita pilih yang satunya lagi begitu ya. Ya justru semakin tidak tenang hidup kita, bukan? Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Dan Yesus sendiri juga berkata bahwa kita tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhan dan Mammon bersamaan. Tetapi itu bisa terjadi kalau kita itu mengikut Tuhan. Tujuannya adalah kita ini mau memperalat Tuhan. Iman kita itu adalah iman yang memperalat. Tetapi mari kita mengikut Tuhan, kita itu menjadi seorang Kristen, supaya kita itu menjumpai juru selamat yang sesungguhnya. Oleh karena kita memang mau menghidupi iman yang menyelamatkan itu. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia beriman kepada Yesus, bukan dengan iman yang memperalatkan Tuhan kita, tetapi iman yang menyelamatkan. Karena apa? Karena dia mau untuk menjadikan Yesus itu berdaulat atas hidupnya. Yesus itulah menjadi berotoritas atas hidupnya. Dan Yesus itulah yang menyatakan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan dampaknya apa? Dia juga bisa bersaksi, menyaksikan kedaulatan Tuhan itu atas hidupnya. Jadilah Kristen bukan supaya memperalat juru selamat kita, sekedar untuk mendapatkan apa yang kita mau, sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita meninggalkan Tuhan. Tetapi jadilah Kristen supaya kita itu menjumpai juru selamat yang sesungguhnya, supaya kita mengalami otoritas Tuhan atas hidup kita. Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kita pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan justru itu menjadi momen bagi kita untuk menyaksikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang sesungguhnya. Iman manakah yang saat ini kita buka di hadapan Tuhan? Apakah iman yang memperalat Tuhan, ataukah iman yang menyelamatkan karena kuat kuasa dan kemurahan Tuhan? Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Bapa di surga, kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Selidikilah Tuhan, kalau ada di antara kami yang sampai hari ini mengikut Engkau dengan keliru, mengikut Engkau untuk memperalat Tuhan sendiri, Tuhan ampuni kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mengikut Engkau oleh karena kami menjumpai juru selamat yang sesungguhnya. Berikan kepada kami bukan iman yang memperalat, melainkan iman yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih, saya serahkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sambil kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, mari kita nyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan bahasa Inggris. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi batu penjuru yang kokoh di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami dapat terus memancarkan terang-Mu dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan mau urapi dan pakai setiap persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan juga kiranya Tuhan mau memberikan hikmat berkat bagi setiap individu yang mengelolanya, baik majelis dan pengurus gereja, agar persembahan ini dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapa. Demikian doa kami, Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Doksologi.
Firman kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat darinya. Kiranya Allah Bapa sumber pengharapan itu memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pulanglah, hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan adalah Tritunggal memberkatimu mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ikut walau sendiri.